Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Avanza mesin 1500 cc yang tipe G manual tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Avanza. Sebagai informasi, untuk mobil Toyota All New Avanza ini total ada 4 tipe. Tipe pertama ada Avanza mesin 1300 cc yang tipe E manual. Kemudian tipe di atasnya, nah ini unit yang kita review ini, mesin 1500 cc yang tipe G manual. Berikutnya ada yang 1500 cc tipe G Matic biasa, dan tipe tertingginya 1500 cc tipe G Matic TSS. Jadi bisa dibilang untuk yang 1500 cc tipe G manual ini merupakan tipe tertinggi untuk kelas manual. Halo Lur, masih bersama John Spiraniaga dari Toyota Nasmo Kota Triharjo. Untuk informasi kebutuhan di Toyota terbaru Anda, silahkan hubungi saya Lur. Terima kasih. Kita lanjutkan reviewnya. Pertama kita mulai dari dimensi. Untuk mobil Toyota Avanza ini memiliki lebar 1,73 meter, kemudian kalau untuk tingginya 1,7 meter, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,395 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Nah, untuk mobil Toyota Avanza yang transmisi manual ini semuanya dalam versi standar, jadi tidak ada yang TSS. Bisa kita lihat ini untuk bagian spionnya polos, karena sudah dilengkapi TSS hanya yang transmisi matic. Kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, di sini untuk bagian depan ada logo Toyota berwarna chrome di bagian tengah. Lalu untuk bagian les utamanya di sini menggunakan les warna chrome. Lalu les utamanya di sini menggunakan cover berwarna hitam piano black. Lanjut ke bagian lampu. Nah, ini untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED semua, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Untuk lampu senya ada di bagian tengah. Kemudian untuk bagian atas bawahnya ada les warna chrome. Lanjut di bagian bawah. Nah, ini untuk bagian bawah untuk fog lampnya dilengkapi dengan les berwarna hitam. Ini secara les desainnya hampir mirip dengan mobil Toyota Rush. Dan untuk grill bagian bawahnya di sini menggunakan les warna hitam. Dan untuk desainnya standar seperti ini, serta untuk front underguardnya di sini juga sewarna bodi berwarna hitam. Jadi secara tampilan untuk bagian depan memang didominasi oleh warna hitam. Ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai warna-warna sporty. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping mobil Toyota Avanza mesin 1500 cc yang tipe G manual. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Nah, ini untuk bagian atasnya di sini sudah dilengkapi dengan talang air. Ini talang airnya ori, jadi kita tidak perlu tambah talang air lagi. Lalu untuk pilar B-nya di sini warna bodi berwarna hitam, untuk les bagian bawahnya juga warna hitam. Lalu untuk spion di sini menggunakan cover sewarna bodi berwarna hitam, dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung. Serta untuk bagian samping depan di sini ada emblem dual VTI berwarna chrome. Dan untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya sewarna bodi berwarna hitam dan dilengkapi dengan sensor kilas. Dari bagian handle pintu lanjut ke bagian velg. Nah, ini untuk velgnya menggunakan velg model dual tone. Untuk velgnya ini berukuran 16 inci. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop. Untuk profilnya ukuran 195/60R16. Kemudian untuk bagian depan sudah dilengkapi rem cakram. Untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis McPherson. Lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk bagian samping set underguardnya juga sewarna bodi warna hitam. Untuk ground clearance-nya 205 mm. Nah, kita lanjut ke bagian samping belakang. Ini untuk auto proteksinya bisa kita lihat mobil ini mobil Toyota Avanza mesin 1.5 G manual untuk warnanya hitam. Nah, untuk tangki BBM ada di sebelah kiri, ini kapasitas 43 liter. Kemudian untuk ban belakang, nah ini untuk yang Avanza sistem pengeremannya yang belakang menggunakan pengereman tromol atau standar, dan untuk suspensi belakang di sini menggunakan jenis torsion beam. Nah, dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Toyota Avanza mesin 1500 cc yang tipe G manual warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atasnya di sini menggunakan antena model shark fin. Kemudian untuk bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan spoiler. Untuk kaca belakang yang mobil Avanza ini kaca belakangnya polos, tapi sudah dilengkapi dengan head mount stop lamp di bagian atas. Untuk bagian bawahnya ada wiper. Kemudian untuk tailgate di sini ada logo Toyota warna chrome di bagian tengah. Untuk tailgate-nya juga warna hitam, jadi pas senada dengan warna bodi. Untuk desain lampu belakangnya, nah modelnya seperti ini. Ini untuk lampu belakang sudah menggunakan lampu jenis LED. Untuk lampu senya juga sama menggunakan lampu jenis LED. Untuk fitur keselamatan, mobil Toyota Avanza ini sudah dilengkapi dengan sensor kamera mundur di bagian belakang. Nah, ini untuk lokasi kamera mundurnya.
Kemudian untuk sebelah kiri bawah di sini ada emblem Avanza warna chrome, serta kalau yang sebelah kanan di sini terdapat emblem 1.5G. Lanjut di bagian bawah, nah ini untuk reflektornya, di sini menggunakan reflektor model horizontal. Kemudian ada sensor parkir berjumlah 2 titik untuk fitur keselamatan. Untuk bagian rear undercut di sini sewarna body, serta untuk ban serep ada di bagian bawah. Nah ini yang menarik, untuk ban serepnya di sini menggunakan velg racing sama seperti aslinya. Jadi kalau dalam kondisi darurat dilakukan pergantian, tidak merubah penampilan. Nah dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut menuju ke bagian interior. Kita mulai dari bagian sisi pengemudi. Nah untuk sisi pengemudi di sini handle pintunya menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna hitam, dilengkapi dengan sensor keyless dan juga slot kunci manual. Kita lanjutkan ke tampilan door trim. Nah ini untuk tampilan door trimnya full berwarna hitam. Untuk material yang digunakan, yang bagian atas di sini menggunakan bahan jenis plastik. Kemudian untuk bagian sampingnya ada aksen warna grey, bahan plastik juga. Untuk handle pintu bagian dalam warna chrome. Kemudian di bagian tengah di sini ada cover warna hitam, ada beberapa tombol. Ini untuk pengaturan spion elektrik. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada pengaturan untuk cermin. Lalu di belakangnya lagi ada tombol untuk folding atau pelipatan spion, dan untuk power window sudah auto pada si driver. Serta di belakang di sini ada window lock pengunci jendela. Di belakangnya lagi ada laci penyimpanan kecil. Kemudian untuk armrestnya menggunakan bahan plastik. Lanjut di bagian bawah, untuk bagian bawah di sini terdapat 2 buah cup holder serta laci penyimpanan tambahan, dan di ujung dilengkapi dengan speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Nah untuk dashboardnya bisa kita lihat kombinasi warna hitam dan warna coklat. Untuk bagian pilar A sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Kemudian untuk bagian depan di sini ada kisi AC dengan les warna silver. Di dekat kisi AC di sini ada 1 buah cup holder. Lanjut ke bagian bawah. Nah ini untuk bagian bawah ada tombol. Tombol ini fungsinya untuk stability control. Lanjut lagi, di bawahnya lagi di sini ada laci penyimpanan terbuka. Lalu ada tuas untuk membuka kap mesin, dan untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi manual. Serta untuk tangki BBM tuasnya ada di bagian bawah sini. Nah sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter di sebelah kiri ada indikator untuk RPM atau tachometer. Untuk bagian tengahnya ada MID, dan di sebelah kanan ada indikator untuk speedometer. Lalu untuk setir di sini ada logo Toyota warna chrome di bagian tengah. Ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sisi kiri di sini ada audio steering, ini ada pengaturan untuk volume. Kemudian kalau untuk yang kanan kiri untuk pengganti channel. Lalu di sini ada kursor, ini fungsinya untuk pengaturan bagian MID. Di bawahnya ada Bluetooth handsfree untuk angkat tutup telepon, serta ada voice command juga. Kalau yang sebelah kanan di sini ada menu trip. Kemudian untuk posisi tuasnya sebelah kiri ada tuas wiper, dan di sebelah kanan ada tuas untuk lampu. Nah ini untuk setirnya bisa diatur, caranya tinggal kita tarik tuas yang ada di bagian bawah ini. Ini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun, sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Dari bagian setir kita lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini head unitnya sudah menggunakan head unit model double din touchscreen, modelnya model floating. Ini sudah terkoneksi dengan smartphone connectivity. Lalu untuk bagian ujungnya di sini dilengkapi dengan 1 buah slot USB, dan untuk bagian bawah di sini ada tombol hazard di bagian tengah, serta ada 2 buah kisi AC dengan les warna silver. Untuk pengaturan AC-nya juga sudah menggunakan pengaturan digital. Ini untuk yang sebelah kiri ada pengaturan suhu. Di bawahnya ada tombol untuk menyalakan AC, lalu ini tombol untuk AC secara maksimal. Ini ada tombol untuk air circulator, lalu bagian ujung untuk mematikan AC, dan sebelah kanan ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Lalu di bawahnya di sini ada indikator untuk sabuk pengaman, dan sebelah kanan, nah ini tombol start stop engine-nya ada di sini dengan les warna karbon. Di bawahnya di sini ada laci penyimpanan dilengkapi dengan 1 buah slot USB di bagian ujung. Serta kalau untuk transmisi ini menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Untuk handremnya sendiri di sini menggunakan handrem model mekanikal. Kemudian untuk sampingnya di sini ada laci penyimpanan. Kemudian ada 1 buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Dan untuk bagian tengah di sini ada armrest. Untuk armrestnya menggunakan bahan plastik. Ini sekaligus cover untuk konsol box. Nah ini untuk bagian konsol boxnya bisa digunakan sebagai laci penyimpanan. Kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di bagian pilar A sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si penumpang depan. Untuk bagian samping di sini terdapat kisi AC dengan les warna silver, serta untuk bagian bawahnya dilengkapi dengan 1 buah cup holder. Untuk modelnya model retract. Kemudian ini ada laci penyimpanan terbuka di bagian atas, serta di bawahnya ada glove box. Untuk glove boxnya standar opening. Nah kita lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan door trim sampingnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atasnya di sini dilengkapi dengan assist grip model retract. Untuk sun visor sisi penumpang depan di sini untuk bagian belakangnya dilengkapi dengan cermin.
Lalu untuk bagian tengah di sini untuk lampu kabinnya sudah menggunakan model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Nah, untuk spion tengahnya sendiri di sini sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Nah, di sini ada tuasnya. Kemudian untuk sun visor si pengemudi di sini untuk bagian belakangnya polos, serta untuk yang sebelah kanan di sini untuk assist gripnya juga sama polos. Untuk sabuk pengamannya mobil ini menggunakan model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Nah, untuk joknya di sini menggunakan bahan jenis fabric. Ini untuk bagian headrestnya berwarna hitam. Kalau untuk bagian tengahnya kombinasi antara warna hitam dengan warna coklat di bagian tengah. Nah, untuk materialnya cukup tebal. Kemudian untuk pengaturan joknya juga lengkap. Ini ada tuas untuk pengaturan reclining atau pengaturan sandaran. Kemudian ada tuas untuk head adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Dan untuk bagian depan ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Toyota Avanza yang tipe Q manual ini. Dari baris pertama sekarang kita lanjut ke baris kedua. Kita mulai dari tampilan door trim. Nah, ini untuk tampilan door trimnya bisa kita lihat didominasi oleh warna hitam semua. Nah, untuk material yang digunakan sama standar bahan plastik. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna chrome. Untuk bagian depan di sini ada satu buah cup holder di bagian atas. Lalu di sini ada tombol untuk power window. Di belakangnya ada laci penyimpanan kecil. Lalu untuk bagian armrestnya menggunakan bahan jenis plastik. Untuk bagian bawah masih ada cup holder lagi serta laci penyimpanan, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Nah, ini untuk bagian tengahnya sudah dilengkapi dengan AC double blower. Untuk pengaturan AC-nya model knob. Kemudian untuk bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan assist grip motor retract, dan untuk bagian tengahnya di sini terdapat lampu kabin. Untuk jok baris keduanya di sini dilengkapi dengan 3 buah headrest karena memang kapasitasnya untuk 3 orang penumpang. Nah, kita turunkan dulu untuk headrestnya supaya bisa lebih nyaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian dalam untuk mengetahui seperti apa rasanya duduk di baris kedua. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, untuk posisi lutut bisa kita lihat sangat memadai. Ini juga masih bisa maju paling mentok segini. Ini kalau maju paling pol memang cukup. Kemudian ini untuk jarak separasinya juga cukup panjang, jadi kita bisa mengatur posisi jok sesuai dengan keinginan. Ini kalau dimuati 3 orang dewasa juga masih sangat memadai. Nah, ini kalau dimuati 3 orang masih sangat longgar. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang sini, di sini ada laci penyimpanan atau zip back pocket. Lalu untuk bagian sampingnya di sini ada 2 buah slot USB di bagian ujung, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas, sangat aman kalau untuk perjalanan jarak jauh. Dan di bagian samping di sini juga ada zip back pocket. Secara tempat penyimpanan cukup banyak. Untuk perlengkapan lainnya lengkap. Ini tadi untuk assist grip retract-nya sudah. Kemudian, nah sekarang kita langsung saja lanjutkan ke baris ketiga mobil Toyota Avanza ini. Kita ingin tahu seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Toyota Avanza yang mesin 1500 cc tipe Q manual ini. Nah, untuk akses ke belakangnya sangat mudah karena untuk joknya sudah model one touch tumble, jadi bisa dilipat secara full. Ini memudahkan kita untuk akses ke bagian belakang. Nah, ini untuk jok baris ketiga sendiri kapasitasnya untuk 2 orang penumpang. Coba kita masuk ke bagian dalam dengan tinggi 170 cm. Di sini untuk secara kapasitas tempat duduk sebenarnya ini masih cukup aman. Tapi coba kita tegakkan untuk sandarannya. Kita ingin tahu seperti apa kalau sandarannya ditegakkan. Nah, ini bisa kita lihat kalau untuk posisi lututnya sangat memadai. Tapi memang ini untuk jok baris keduanya agak maju, tapi kalaupun mundur ini masih cukup longgar. Kemudian ini kalau dimuati 2 orang dewasa juga masih sangat memadai. Untuk bagian samping di sini ada 2 buah cup holder, kemudian untuk bagian atasnya ada laci penyimpanan, serta kalau untuk baris ketiga di sini masih polos, belum ada assist grip. Untuk sebelah kanan juga sama, ini masih polos. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini ada 1 buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu ada laci penyimpanan, dan di bagian bawahnya ada 2 buah cup holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Toyota Avanza mesin 1500 cc tipe Q manual warna hitam ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, sebagai informasi untuk pilihan warna yang ada pada mobil Toyota Avanza ini cukup banyak. Jadi selain warna hitam, putih, silver, dan grey, di sini juga ada warna purple silver. Jadi kalau silver metalik itu silver biasa, tapi kalau purple silver sesuai namanya, jadi warnanya silver keunguan. Nah, kita lanjutkan ke bagian bagasi. Di sini untuk bagasinya bisa kita lihat sangat longgar, bisa digunakan untuk memuat sekitar 4 galon dan juga banyak koper ini. Nah, ini untuk bagian sampingnya juga sudah dilengkapi dengan lampu kabin untuk memberikan pencahayaan terutama ketika malam. Lalu di sini masih ada laci penyimpanan tambahan di bagian bawah sini. Untuk lokasi dongkraknya juga ada di bagian ujung sana, jadi sangat fungsional, mudah diakses.
Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Toyota Avanza mesin 1500 cc tipe G manual warna hitam ini. Nah, dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Sebagai informasi, untuk mobil Toyota Avanza ini sebenarnya ada dua pilihan mesin, ada mesin 1300 cc dan mesin 1500 cc. Kalau untuk yang mesin 1300 cc ini yang sekarang hanya ada di tipe E. Nah, kalau untuk yang tipe G sekarang menggunakan mesin 1500 cc semua. Nah, sekarang kita buka bagian kap mesinnya terlebih dahulu. Kita pasang penyangganya. Di sini untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat sebelum dicat warna bodi masih standar, tapi sudah dilengkapi dengan peredam. Kita kembali ke bagian mesin. Untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin dengan kode 2NRVE. Jadi secara konsep sebenarnya ini kurang lebih sama seperti yang digunakan pada mobil Toyota Rush. Nah, untuk teknologinya sudah menggunakan teknologi TOHC dan juga dual VTI. Untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai di angka maksimal di 106 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 14 km pada 4200 rpm. Kalau untuk fitur keselamatan sudah tidak perlu diragukan karena untuk sistem pengereman sudah ada rem ABS dan EBD. Nah, modulnya ada di bagian ujung tadi, jadi sudah sangat safety. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Toyota Avanza mesin 1500 cc tipe G manual terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Avanza. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Avanza semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Ninja Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.